Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk melanjutkan pembacaan Kitabut Tauhid yang pada pertemuan yang lalu kita masih membaca, mengkaji dan menjelaskan bab ke-61 dari Kitabut Tauhid ini, berkaitan dengan bab ma jaa'a fi kathrati al-halifi. Bab apa-apa yang telah datang yang berkaitan dengan kathratil halif, banyak sumpah. Di mana alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan dalil yang terakhir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di masaku, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yakni para tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yakni atba'at tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan para sahabat. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian akan datang setelah mereka generasi yang persaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpah mereka mendahului persaksiannya. Hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, di mana inti daripada makna hadis ini adalah celaan bagi orang-orang yang meremehkan persaksian dan sangat mudah di dalam bersumpah. Sampai karena ia meremehkan persaksian, maka ia bersaksi dengan persaksian yang palsu, persaksian yang tidak benar. Kemudian tatkala ia meremehkan sumpah, ya, maka akhirnya ia pun selalu dan senantiasa bersumpah dalam banyak perkara dalam kehidupannya. Ibrahim An-Nakhai berkata, ini sedikit kemarin kita bacakan pendidikan jiwa dari
tabi'in yang mulia ini, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, di mana beliau menceritakan ya bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka mendidik generasi agar tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah, mendidik generasi agar tidak memperbanyak sumpah. Sehingga beliau berkata, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Dahulu mereka, yakni orang tua mereka, para pendidik mereka, yadribunana ala syahadah, memberikan hukuman kepada kami atas persaksian. Ya, jadi dididik untuk tidak bersaksi kecuali kalau dibutuhkan. Kemudian tatkala bersaksi harus bersaksi dengan sebenarnya. Kanu yadribunana ala syahadah. Para guru-guru kami dahulu, orang-orang tua kami dahulu menghukum kami dengan pukulan terkait dengan syahadah, terkait dengan persaksian wal ahad, begitu juga dengan janji yang harus ditepati. Wa nahnu sighar, kala itu kami masih apa? Masih kecil. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tua mereka melihat anaknya bersaksi dengan persaksian yang tidak benar, maka dihukum. Ya, kemudian tatkala anak mereka berjanji dengan satu janji kemudian tidak ditunaikan atau tidak ditepati, maka dihukum. Dan di sini disebutkan dengan jelas hukumannya apa? Hukumannya adalah dengan apa? Dengan dipukul. Tapi tentunya pukulan di sini adalah pukulan untuk apa? Mengajarkan adab, bukan pukulan karena mungkin emosi atau pukulan karena hal-hal yang lainnya sehingga bisa menyebabkan hal yang tidak baik pada anak-anak tersebut. Ini adalah pukulan untuk mendidik ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penulis masuk pada pembahasan masail permasalahan yang terkandung dalam bab ke-61 ini. Yang pertama, al-wasiyah bihifzil aiman. Di dalam bab ini kita bisa memahami agar seorang muslim itu senantiasa menjaga sumpahnya. Menjaga apa? Sumpah. Di mana beliau telah bawakan surat Al-Maidah ayat 89, wahfazu aimanakum. Allah SWT berfirman, dan jagalah apa? Sumpah-sumpah kalian. Ya, yang maksud dengan dijaga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagian para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, menjaga sumpah artinya tidak sering atau tidak banyak mengucapkan apa? Sumpah. Kemudian yang kedua, kalau sudah diucapkan maka harus ditunaikan. Ini makna wahfadhu aimanakum. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian permasalahan yang kedua, al-ikhbar bi anna al-halifa manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakah. Di dalam hadis kita bisa memahami bahwa sumpah itu memang pada satu kondisi dan keadaan bisa memperlaris barang dagangan. Ya, membuat barang dagangan itu laris manis, dibeli oleh orang. Akan tapi mamhaqatun lil kasb. Dia akan merusak usaha. Imma merusak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicabut apa? Keberkahannya. Padahal keberkahan dalam sesuatu adalah hal yang sangat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, maka yang sedikit akan bermanfaat, yang banyak akan mendatangkan kebaikan. Ini keberkahan. Jadi yang sedikit itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan kecukupan. Kemudian yang banyak akan mendatangkan apa? Kebaikan. Ini kalau seandainya Allah SWT sudah berikan apa? Keberkahan. Tapi kalau sudah dicabut keberkahan, yang sedikit tidak cukup,
Ya, tidak cukup, kemudian yang banyak mendatangkan apa? Bahaya, mendatangkan mudarat bagi kita. Karenanya kita senantiasa hendaknya meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam umur kita, pada harta kita, pada keluarga kita, dan pada semua perkara yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, waktu misalnya kita minta kepada Allah apa? Keberkahan. Kemudian masalah yang ketiga, al-wa'idu syadidu fi man la yabi'u illa bi yaminihi wa la yashtari illa bi yaminihi. Kita telah mempelajari ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak menjual kecuali dengan sumpah dan tidak membeli kecuali dengan apa? Dengan sumpah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 3 orang yang kelak pada hari akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Salah satu di antaranya adalah apa? Seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Apa maknanya? La yashtari illa bi yaminihi. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, dan ia tidak menjual kecuali dengan sumpah. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, at-tanbihu ala anna dzamba ya'dhumu ma'a qillatid da'i. Dalam bab ini ada sebuah penegasan atau peringatan kepada kita, penjelasan kepada kita bahwa dosa itu semakin besar. Dosa itu semakin besar di sisi Allah SWT. Artinya dosa itu semakin berbahaya dampak dan akibatnya jika dosa dilakukan sedangkan pendorong untuk melakukan dosa tersebut itu kecil atau minim. Maksudnya orang yang punya hati mau melakukan dosa, padahal sebenarnya hatinya tidak terlalu cenderung ke dosa tersebut, berarti ini memang orang yang tidak memiliki apa? Kebaikan sama sekali. Dicontohkan dalam hadis ya tentang salah satu atau satu di antara 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah SWT. Allah tidak akan sucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah usyaimitun zani, seorang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, akan tapi apa? Berbuat zina. Ini orang ini kenapa diancam oleh Allah SWT? Bukankah zina itu adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, dilakukan oleh siapapun? Apakah dia orang tua atau dia orang yang masih apa? Masih muda. Kita katakan ya, zina itu dibenci oleh Allah SWT siapapun yang melakukannya. Karena Allah SWT berfirman menerangkan tentang perbuatan itu, innahu kana fahisha. Ya, bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat buruk yang ditempuh oleh seorang hamba. Bahkan dalam Islam perbuatan ini, yakni perbuatan zina ini hukumannya sangat keras. Bagi yang belum menikah maka 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau ia sudah menikah atau sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Hukumannya adalah rajam sampai mati. Ini hukum dalam Islam. Jadi zina ini siapapun yang melakukannya, apakah dia tua atau muda, laki-laki, perempuan, besar, kecil, semuanya tatkala melakukannya maka ia diancam dengan ancaman yang berat dalam Islam. Tapi kenapa dalam hadis ini, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengatakan salah satu di antara 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, salah satu di antara orang yang tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Dan untuk mereka azab yang pedih, Nabi SAW mengatakan seorang yang sudah sepuh, seorang yang sudah tua tapi berbuat zina. Kenapa? Karena dorongan untuk berbuat zina bagi orang yang sudah tua seperti ini. Contoh misalnya umur 75 tahun, umur 80 tahun. Dorongan untuk berbuat zina sudah apa? Sudah mengecil. Kalaupun kita katakan ada, tapi tentunya tidak sama dengan orang yang umurnya jauh di bawah itu. Jadi kalau seandainya dorongan untuk melakukan maksiat itu sudah mengecil atau melemah, tapi dia tetap melakukan maksiat, ini menunjukkan dosa bagi dia yang melakukan dengan kondisi seperti itu, dosanya lebih apa? Lebih besar. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Menunjukkan bahwa dia tidak mau kebaikan. Dia tidak berpikir untuk melakukan kebaikan. Karena orang-orang yang sudah sepuh ini biasanya lebih semangat untuk apa?
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis demikian. Ya, secara otomatis demikian. Karenanya kita lihat orang-orang yang sudah tua ini jauh lebih semangat beribadah daripada kita-kita yang masih muda. Kita-kita ya. Kita-kita yang masih muda. Kita lihat orang tua bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikirnya luar biasa. Bahkan istiqamahnya dalam melakukan ibadah luar biasa. Ya. Karena mereka sadar bahwa perjalanan mereka secara hitung-hitungan itu semakin dekat. Tidak bisa dipungkiri. Misal umur orang yang sudah 70 tahun misalnya. Dia sadar kalau ditanya, sudah dikasih bonus Ustaz. Ya, tapi kalau umurnya masih seperti kita-kita ini, belum, masih jauh. Masih jauh. Makanya orang yang sudah sepuh itu biasanya lebih semangat, lebih semangat. Ya, coba lihat bangkit zikir, duduk zikir, mulai jalan zikir. Kenapa? Perlu kuda-kuda kalau mau bangkit. Bismillah. Kalau kita masih muda, lari, lompat gitu. Nggak ada zikirnya. Makanya ada seorang tua ditanya, apakah dalam kondisi seperti ini, ya jalan susah, duduk susah, nggak bisa lama, apakah engkau sudah berharap untuk mati? Dia mengatakan, tidak, saya ingin lebih panjang lagi umur saya. Loh, kenapa demikian? Iya, bagaimana saya berharap mati dengan kondisi saat ini? Semua pergerakan saya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau duduk berzikir, mau berdiri berzikir, mau baring berzikir, mau bangkit dari tidur zikirnya panjang sekali. Karena kalau langsung bangun, oyong jatuh. Jadi luruskan kaki, baca ayat, baca zikir, baru kemudian bangun. Beda kita yang muda. Bangun langsung lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang-orang yang dorongan untuk melakukan maksiat sudah mengecil, sudah melemah, tapi tetap melakukan maksiat, berarti subhanallah. Ini orang yang memang tidak ada keinginan keinginan kebaikan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sama seperti orang yang kedua, ailun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Dorongan untuk sombong bagi orang yang tak punya apa-apa enggak ada. Apa yang mau kau sombongkan? Jabatan tidak ada, harta tidak ada. Lalu kau menganggap dirimu lebih tinggi dari orang atas dasar apa? Jadi dorongan untuk sombong bagi dia itu tidak ada. Tapi tatkala ia tetap sombong, maka di sini sangat dibenci oleh Allah SWT. Dosanya lebih besar dari yang kaya tapi sombong. Bukan berarti kalau antum kaya boleh sombongkan. Ya, tapi ingat, sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati. Ini yang Ibrahim An-Nakhai kemarin ingatkan. Ibrahim An-Nakhai ingatkan. Beliau mengatakan, jika seandainya satu zaman saya dikatakan sebagai orang yang paling faqih tentang agama, berarti zaman itu adalah zaman yang buruk. Seandainya saya bisa tidak berbicara tentang agama, maka saya akan diam. Seandainya saya bisa tidak bicara, maka saya tidak akan bicara. Seakan-akan dia mengatakan saya tidak pantas berbicara. Bukan berarti beliau berbicara tanpa dasar ilmu, tapi ini untuk mendidik mendidik jiwa. Karena sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwa kita sebagai seorang manusia kadang tatkala sudah diberikan oleh Allah sebuah kedudukan, sebuah jabatan, harta dan yang lainnya, kemudian kita melihat orang lain yang tidak seperti kita diberikan oleh Allah, kadang-kadang hati ini merasa kita lebih baik dari dia. Sampai pada tingkat nanti meremehkan. Makanya kalau salaf merasakan hal ini, maka mereka didik jiwa mereka untuk turun lagi. Dan ini memang fitrah manusia, sulit kita hilangkan ini. Maka kemarin kita sebutkan, orang kalau sudah mulai kaya, jalannya agak beda, ngomongnya agak beda. Kalau coba antum perhatikan pada diri antum, jangan orang ya. Jangan kalau orang nanti marah dia. Kita saja. Gaya ngomongnya itu sudah beda. Kadang-kadang ini menunjukkan sesuatu. Gaya jalannya berbeda. Stylenya berbeda. Intinya kebanyakan orang seperti itu.
Maka tatkala terjangkiti bagi kita sifat kiber, coba tekan jiwa supaya kembali kepada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, beliau berkata, saya ini hanya seorang anak dari seorang wanita yang hanya makan apa? Daging kering. Karena dahulu orang yang makan daging kering adalah orang miskin. Orang-orang kaya tidak ada makan daging kering. Karena mereka kalau mau makan kambing, daging kambing, ambil, langsung sembelih. Mau makan daging unta, ambil unta, sembelih. Karena mereka punya ternak unta, punya ternak kambing dan yang lain. Bagi orang miskin sekali, mungkin dapat jatah, dapat hadiah terlalu banyak, maka dia keringkan supaya bisa tahan lama. Saya, kata Rasulullah, hanya anak dari seorang wanita yang makan qadid, yang makan daging kering. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala setelah beliau menjabat sebagai seorang khalifah, apa yang beliau lakukan? Tatkala beliau merasa suatu pada diri beliau pergi ke padang pasir, cari kayu. Beliau pikul, kemudian beliau jual di mana? Di pasar. Bahkan Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan merubah diri saya. Apa yang biasa saya kerjakan sebelum saya menjabat sebagai seorang khalifah, maka semenjak saya jabat khalifah, maka kebiasaan itu akan tetap saya lakukan. Makanya disebutkan ada satu keluarga yang mereka tidak punya pemimpin rumah tangga, janda-janda, anak-anak yatim. Abu Bakar sebelum menjabat sebagai seorang khalifah, setiap hari memerahkan susu sapi atau susu unta untuk keluarga ini. Jadi keluarga ini punya unta, yang tentunya kalau perempuan atau anak masih kecil memerah unta itu agak susah. Karena kaki unta tadi harus diikat. Dan itu Abu Bakar yang melayani mereka. Jadi mereka butuh setiap hari susu, maka dia yang memerahkan susu tadi. Kemudian keluarga ini mengatakan setelah Abu Bakar menjabat sebagai seorang khalifah, tak ada lagi pemerah susu kita. Masa khalifah pemerah susu? Maka Abu Bakar mengatakan, tidak, kata Abu Bakar. Saya tetap akan melakukan itu, sekalipun aku menjabat sebagai seorang apa? Khalifah. Ini pendidikan jiwa. Kalau kita, dan zamannya lagi itu, suruh saja anggota kita, suruh saja pengawal kita, ajudan kita bayar, selesai. Jatuhlah martabat saya. Masa saya anggota dewan harus perah susu lagi? Subhanallah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala juga demikian. Beliau pakai sandal. Beliau tidur di mana? Di atas pasir, beralaskan pasir. Mereka berusaha mendidik apa? Jiwa mereka. Mereka tidak ingin berubah. Ini subhanallah pendidikan jiwa. Karenanya suatu malam di rumah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, khalifah, salah satu di antara khalifah Daulah Bani Umayyah. Tiba-tiba lampu patromahnya mati. Ini sedang pertemuan ini. Ada pejabat-pejabat di situ. Ini di rumahnya Umar bin Abdul Aziz. Tiba-tiba mati. Patromah mati, berarti harus dikasih apa? Harus dipompa lagi. Maka orang-orang sibuk ingin berekam ya Amirul Mukminin. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalian tamu saya tuan rumah, saya duduk, saya Umar bin Abdul Aziz, saya berdiri juga saya Umar bin, enggak ada bedanya saya. Subhanallah. Ini orang yang hatinya apa? Hidup. Sebagaimana Ibrahim An-Nakhai rahimahullah kemarin kita singgung terkait dengan apa? Pendidikan apa? Pendidikan jiwa. Karenanya kita ingatkan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan siapa? Manusia. Jadi kalau ada pada diri kita menganggap kita lebih baik, kita lebih ini dan ini terhadap orang lain, coba dia apa? Ditekan jiwa tadi untuk kembali kepada sifat yang dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, Dhammul ladzina yahlifuna wa la yustahlafun. Dalam bab ini kita bisa mengetahui celaan
bagi orang yang bersumpah tapi ya tidak diminta untuk bersumpah. Kalau tidak diminta untuk bersumpah, tidak usah bersumpah karena tercela. Nabi SAW bersabda, ya, yahlifuna wa la yustahlafun. Ya, mereka bersumpah sedangkan mereka tidak diminta untuk bersumpah. Kemudian yang keenam, sana'uhu, pujian Rasulullah SAW kepada 3 generasi pertama, atau dalam sebagai riwayat 4 generasi pertama. Jadi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan dalam sebagian riwayat disebutkan atba' tabi'in. yakni orang-orang yang bertemu dengan para atba' at-tabi'in. Wa dzikru ma yahdutsu ba'dahum. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita apa yang terjadi setelah generasi mereka. Ya, apa yang terjadi setelah generasi mereka daripada keburukan-keburukan. Kemudian yang ke-7, dzammul ladzina yashhadun wa la yustashhadun. Celaan bagi orang-orang yang bersaksi sedangkan ia tidak dimintai untuk bersaksi. Ya, jadi kalau tidak diminta untuk bersaksi, hukum asalnya jangan maju untuk bersaksi. Allahumma kecuali dalam sebagai riwayat, dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, jika seandainya kita memang bisa bersaksi dengan persaksian kebenaran untuk menjelaskan sebuah kebenaran, kita bisa bersaksi demikian, dan kita lihat tidak ada orang yang tegak melaksanakan itu, maka silahkan maju untuk bersaksi di saat tidak ada orang yang bisa bersaksi dengan kebenaran. Akan tapi secara hukum asal, kalau tidak diminta untuk bersaksi, maka jangan bersaksi. Kemudian yang ke-8, kaunus salafi yadribuna as-sighara 'ala syahadati wal ahdi. Dahulu para salaf memukul anak-anak mereka sebagai bentuk hukuman terkait dengan persaksian kalau ia bersaksi tidak benar, atau janji sedangkan ia tidak menepati janjinya. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengingatkan bahwa ini metode pendidikan yang dipakai dahulu. Ya, walaupun kita katakan sekarang metode pendidikan pukul memukul ini berbahaya. Ya, karena bisa bisa dipidanakan. Betul Pak Polisi? Betul ya. Kita tanya sama polisi, betul. Ya. Sekalipun pukulan yang antum lakukan itu kepada anak antum sendiri, kepada istri antum sendiri, bisa dipidanakan. Ya. Jadi ini masalah untuk saat ini agak sulit. Walaupun sebenarnya pukulan yang dibolehkan dalam Islam itu tidak pukulan yang dibayangkan oleh sebagian kita. Karena kalau dikatakan pukul ini kan umum. Pakai beroti juga pukul. Ya pukulannya subhanallah. Makanya disebutkan dalam sebuah pengadilan, ada seorang istri yang mengadu kepada hakim di zaman itu bahwa ia telah dipukul oleh suaminya. Ia telah dipukul oleh suaminya. Maka hakim ini memanggil suaminya, dipanggil di pengadilan. Istrimu ini mengadu bahwa kau telah memukul dia. Ya benar, saya pukul dia sesuai dengan perintah Allah. Allah menyuruh saya untuk memukul dia kalau dia membangkang. Dibacakan ayat. Betul kata hakim. Tapi bagaimana kamu memukulnya? Saya pukul dia pakai siwak. Oh, tak ada masalah. Rupanya siwaknya yang belum dipotong. Sekian meter. Kayu siwak itu kan panjang. Subhanallah. Bukan ini. Kayu siwaknya. Ini antum pernah lihat orang pakai siwak? Pukul dia pakai itu. Siwak yang mesti panjang segini antum pukul. Itu namanya ngelibas. Bukan mukul. Enggak boleh. Makanya
aturan memukul dalam Islam itu subhanallah bagus. Cuman kadang-kadang saat ini kalau boleh pukul, akhirnya antum pukul wajah, main tampar dan sebagainya, tidak boleh. Silakan pukul pakai bantal. Ya pukul sayang. Itu nggak mukul Ustaz. Ya, tujuannya agar dia sadar bahwa dia melakukan apa? Kesalahan. Maka di sini saya Ibnu Utsaimin mengatakan, pertama beliau memberi catatan terkait dengan pukulan ini, ayakuna saghiru qabilan lit-ta'dib. Anak yang masih kecil itu adalah anak yang memang layak untuk diberikan pendidikan, untuk ditegur, untuk dipukul. Ya, tentunya di sini lihat kondisi anaknya. Ya tidaklah mungkin anak yang tidak tahu apa-apa kemudian apa? Dipukul. Yang dia tidak tahu ini pukul apa maksudnya. Jadi dilihat kondisinya akan dihukum. Kemudian yang melakukan pukulan adalah orang yang memang anak tersebut berada di bawah kuasa kekuasaannya. Seperti misalnya orang tua atau ibunya atau mungkin gurunya. Ya. Kemudian beliau yang ketiga mengatakan tidak berlebihan terkait dengan kadar, kaifiat, kemudian jenis pukulannya, kemudian tempat yang dipukul mana. Ini diperhatikan semua. Dan wajah tidak boleh. Wajah tidak boleh apa? Dipukul. Nabi tatkala bersabda beliau mengatakan jangan pukul apa? Wajah, enggak boleh pukul wajah. Nampar itu tidak boleh. Apalagi numbuk wajah, tidak boleh. Ya. Jadi beliau katakan tempat pukulannya bagaimana. Ya. Kemudian cara memukulnya. Kadar pukulannya. Jangan sekuat tenaga. Pukul sayang. Ya. Ini diingatkan dari para ulama. Kemudian yang keempat, pelanggaran yang dilakukan oleh anak tadi adalah pelanggaran yang memang layak untuk dipukul. Tidak semua pelanggaran, tidak semua kesalahan. Kadang-kadang ada kesalahan yang tepatnya adalah tidak dipukul, tapi dinasehati. Ya. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan tujuannya adalah untuk mendidik, bukan untuk balas dendam. Kadang-kadang anak memang sudah ditarget nih, kapan lah gua kena? Kapan lah gua kena? Kalau sudah seperti ini, saya yakin pukulannya tidak ikhlas lagi. Pukulannya tidak kasih sayang lagi. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Walaupun semua hal ini kita ingatkan, tapi tetap kita berhati-hati. Karena kalau sampai terjadi sesuatu tidak terima apa yang terjadi di zaman kita sekarang, ya bisa dipidanakan. Berbeda sudah zamannya, sudah berubah. Di zaman dulu kita masih kecil, kita habis dipukul, ngadu ke orang tua, ditambah lagi pukul. Kalau dulu seperti itu. Bukan berarti sistem pendidikan dulu itu benar, enggak. Tapi kita cerita tentang kondisi dulu. Kita dipukul, ngadu ke orang tua, ditambah. Tadi di sekolah dapat 4 kali, sama orang tua bisa 10 kali. Subhanallah. Ya masih terbayang ya bagaimana kita dipukul. Anak pribadi sampai saat ini masih terbayang bagaimana kita dipukul. Tapi kalau antum mungkin nggak pernah dipukul mungkin ya. Kalau kita terbayang bagaimana batang melinjo itu pecah di tangan anak, terbayang kita. Ya, terbayang. Tapi dengan itu kita termotivasi dulu. Tapi itu sistem dulu. Bukan berarti kita katakan itu adalah sistem yang benar. Tapi kita cerita tentang kondisi sekarang, dibentak saja sudah nangis. Dulu pukul tangan, bukan gini mukul, suruhnya gini pula. Ya. Apa sih manfaatnya digini kan? Bu ya gini saja pedas-pedas. Tapi kalau ini nggak ada suara dia. Nggak ada suara. Tapi sakitnya Masya Allah luar biasa. Ya. Kadang kita dipukul pakai apa? Roll. Karena suaranya orang itu ngeri kali. Enggak apa-apa. Tapi ini pakai kayu sapu. Enggak ada suaranya. Puk gitu. Puk. Itu jauh lebih apa? Lebih sakit. Tapi Masya Allah itu dulu ya. Pengalaman yang tentunya kita katakan bahwa sistem itu tentunya tidak bagus. Tapi memukul sebenarnya ada aturannya dalam Islam. Tapi untuk saat ini tentunya hal ini hendaknya dihindari. Ya, saat ini hendaknya dihindari. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab ke-62, babun ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan apa istilahnya ini? Penjagaan ya Allah dan penjagaan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu ya? 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan 1 2 silakan. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ada pertanyaan? Bebas, pertanyaannya bebas. Tafadhal. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita sedang safar, kita sampai di rumahnya itu isya, Ustaz. Apakah sholatnya itu masih bisa dikosor, Ustaz? Baik. Tatkala kita safar, maka di sana ada sunnah, ada aturan kita mengkosor sholat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh kira dikosor juga. Maghrib 1,5 1,5 ya. Maghrib tetap, subuh tetap. Taib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini keringanan yang Allah berikan kepada orang yang musafir, ya. Taib. Jadi kaitan kasarnya itu adalah safar. Tatkala kondisi dia safar, maka diberikan keringanan itu. Tapi tatkala dia mukim, maka tidak ada apa? Tidak ada kasar. Karenanya pertanyaannya, dia kembali ke rumahnya dari safar sampai di rumah waktu isya. Sampai di rumah waktu isya. Baik. Apakah tatkala ia salat isya, tentunya tibanya waktu, mungkin ini pertanyaan, tibanya waktu isya atau dia mendapati waktu isya masih di perjalanan. Kemudian apakah qasornya itu masih berlaku atau sudah habis masanya, expired? Sudah habis masanya, tatkala dia sampai mana? Rumah. Maka jawabannya, kalau ia sudah sampai rumah, berarti dia sudah mukim. Maka sholatnya harus 4 rakaat, tidak boleh qasar. Ya kalau gitu enakan di sana sholatnya Ustaz, ya terserah kamu. Terserah kamu. Ya kalau sudah sampai rumah tidak boleh apa? Tidak boleh qasar lagi. Wallahu taala alam. Nah. Baik, ini tentunya ada perbedaan, Pak. Seorang yang berangkat dari rumahnya untuk ke satu tempat, itu pun para ulama berbeda. Apakah dilihat jarak ataukah sesuai tempat dan bagaimana? Sebagian ulama ada yang berpendapat, tatkala ia sudah meninggalkan kampungnya, sudah meninggalkan apa? Kampungnya, maka ia sudah disebut apa? Musafir. Jadi sebagian mengatakan kalau kita sudah meninggalkan kampung kita mana? Kita tinggal di Binjai Selatan, Binjai Timur atau Binjai Barat, Binjai Utara. Intinya kita di kota Madiyah, Binjai. Kalau kita sudah keluar dari kota Binjai, kita sudah sebut musafir. Ini satu pendapat. Misalnya ke Stabat, musafir. Deli Serdang, musafir. Tanah Karo, musafir. Ini satu pendapat. Tapi Allah Ta'ala alam yang kita tenang dan paling mudah diterapkan sekarang adalah melihat jarak ya. 80 km. Karena kondisi dulu berbeda. Misalnya dulu kota Madiyah Binjai ke Medannya itu terputus dia sudah memang. Tidak ada bangunan. Itu mungkin padang pasir atau hutan. Baru kemudian dapat kota lagi. Tapi kalau sekarang dari satu kota sudah bersambung. Karenanya kita katakan yang paling mudah adalah apa? Jarak. Karenanya wallahu ta'ala alam. Terkait dengan ini banyak perbedaan di kalangan para ulama. Tapi memang ada sebagian kalau kita pulang, kita tetap dihitung musafir sebelum kita sampai ke kampung halaman kita.
Contoh misalnya kita dari Jakarta turun di Kuala Namu, Isya, kita masih bisa kok qasar. Tapi kalau kita sudah sampai di kota Madia Binjai, maka kita sudah tidak bisa qasar lagi. Ini walaupun kita katakan banyak khilaf ya di kalangan para ulama tentang masalah ini, wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.